मैडम। तुमने जब इनको उठाया था किसी ने देखा था? नहीं मैडम, हम शिविर में गए थे। में फंदा डालो, एक भारी पत्थर बांधो और बीच समुद्र में फेंक दो। Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan PJ yang sedang berada di rumah. Di sini kita melihat PJ yang tampak tersenyum seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Andini yang heran melihat sikap PJ kemudian bertanya tentang kejadian ini. Dan PJ pun mengatakan kejadian yang mana. Sepertinya PJ tidak terlalu ambil pusing dengan kejadian tersebut. Tapi rupanya semua ini adalah trik psikologis yang diterapkan PJ untuk keluarganya. Semakin kita cemas, maka semakin kita menunjukkan rasa takut kita. Dan itu akan menjadi petunjuk untuk polisi jika nanti mereka diinterogasi. Untuk itu, PJ menyarankan keluarganya untuk bersikap seperti biasa dan seolah-olah tidak terjadi sesuatu apa-apa. वरना डर और टेंशन की वजह से हम मुसीबत में आ सकते हैं। करना होगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। मुझसे पूछे कोई प्रॉब्लम है क्या? इस बात का एहसास मुझे अभी थोड़ी देर पहले हुआ। अगर चंद मिनटों में होसे को पता चल सकता है कि कुछ गड़बड़ है। Singkat cerita, kita melihat PJ dan keluarganya sedang berlibur untuk melupakan sejenak kejadian yang menimpa mereka. Namun, dalam liburan kali ini, mereka tampak tidak menikmatinya. Hal tersebut tentu saja dipicu karena masalah yang sedang menimpa mereka. Karena faktanya, sampai saat ini polisi masih belum bisa menemukan titik terang dari kasus kematian Sam. Sampai akhirnya, मैडम हमें यहाँ पे सिर्फ कार मिली। एसीपी रेगो तक नहीं पहुंचनी चाहिए। Wrap it up. mobil Sam ditemukan oleh seseorang yang berenang di sana. Namun Mira belum bisa menyimpulkan apa yang telah terjadi kepada anaknya. Dia pun berinisiatif menyebarkan foto Sam ke seluruh penjuru kota guna mendapatkan informasi. Selebaran itu pun sampai di kantor polisi Pondolem, yaitu kantor polisi di mana PJ tinggal saat ini. Kemudian Kapten Polisi memberitahu informasi itu ke semua anak buahnya, disertai dengan foto mobil Sam. Gaitonde yang melihat mobil itu langsung teringat kepada PJ yang pernah mengendarainya. Untuk memastikan hal tersebut, Gaitonde pun berusaha memancing PJ untuk menginformasikan kasus tersebut kepada semua orang. Dan saat dia menyebutkan mobil milik Sam, tanpa diduga PJ mulai bereaksi sehingga hal itu menimbulkan kecurigaan. कलर की हुंडई गेट्स कार पावेलिंग स्टोन क्वारी के तालाब से रिकवर हुई। Merasa dugaannya benar, Gaitonde pun melaporkan hal itu kepada temannya sesama polisi. Namun polisi itu menganggap Gaitonde sedang asal bicara, karena seperti yang kita tahu, bahwa Gaitonde tidak pernah suka kepada PJ. Sehingga temannya menganggap bahwa ini hanyalah sebuah dugaan yang berdasarkan atas rasa tidak suka kepada seseorang. Untuk meyakinkan temannya, Gaitonde mengatakan bahwa PJ akan segera menoleh ke arah mereka karena dia sedang diliputi rasa takut. Tapi dugaan itu sia-sia karena PJ sudah memperkirakan hal itu. Alhasil dia pun tidak menoleh ke arah mereka. क्या हुआ? तू पागल हो गया है गायतुंडे? Namun Gaitonde tidak menyerah begitu saja. Dia pun meminta atasannya untuk melakukan investigasi ke keluarga PJ. Tapi PJ sudah siap dengan hal itu. Dia pun meminta kepada anak-anaknya untuk selalu bersikap tenang jika nanti mereka diinterogasi. Karena ketakutan mereka adalah bukti paling akhir dari kasus ini. PJ juga memperingatkan kepada mereka bahwa apapun yang terjadi, mereka tidak boleh merubah jawaban mereka. लेकिन आएगी जरूर। पर तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। विजय, ये सब क्या चल रहा है? पुलिस सच में आएगी क्या? अपना बयान हरगिज मत बदलना। जैसे तैसे डटे रहना। Sebagai permulaan, polisi mendatangi sekolah Anju untuk memulai proses investigasi mereka. Anju pun mulai diinterogasi polisi dengan ditanya apakah dia mengenal Sam. Jelas Anju mengiyakan hal itu. क्या इस लड़के को जानती हो तुम? अरे ये तो सैम है। Kemudian polisi kembali bertanya di mana dia pernah bertemu dengan Sam. Di perkemahan sekolah, jawab Anju. Gaitonde berusaha menjebak Anju dengan mengatakan bahwa Sam pernah bertemu dengannya pada tanggal 2 Oktober.
Namun Anju menyangkal hal itu dengan mengatakan bahwa Sam telah berbohong kepada polisi. Karena pada kenyataannya Sam tidak pernah berkata apa-apa kepada polisi. Hal tersebut tentu saja membuat Gaitonde terdiam. Dengan lugas Anju pun bisa menjawab semua pertanyaan polisi sehingga hal itu tidak menimbulkan kecurigaan. कि 2 तारीख को मतलब 2 अक्टूबर को सैम तुम्हें मिलने तुम्हारे घर आया। कहाँ गए थे? ऐसे भी इस महीने के 2 तारीख को तो हम घर पे थे ही नहीं। पणजी में स्वामी चिन्मयानंद जी का सत्संग था। Polisi pun tidak menyerah begitu saja. Setelah dari sekolah, mereka menuju rumah PJ untuk kembali melakukan interogasi. Di dalam rumah, polisi kembali menanyakan kepada PJ apa dia mengenal Sam. Namun PJ menjawab bahwa ia tidak mengenal siapa Sam. Tak sampai di situ, polisi pun menanyakan apakah PJ pernah melihat mobil Sam. Lagi-lagi PJ mengatakan tidak. Dan yang terakhir, polisi menanyakan apakah Sam pernah datang ke rumah mereka. Andini yang terlihat ketakutan secara spontan mengatakan tidak, karena pada tanggal 2 Oktober mereka tidak di rumah. हम पणजी गए थे सत्संग के लिए और 3 तारीख को वापस आए थे। सैम तुम्हारे घर किस तारीख को आया होगा इसका मैंने जिक्र भी नहीं किया था। यस, तेरा खेल खलास विजय साड़गांवकर। लेकिन तुम्हारी बीवी ने बिना पूछे ये बता दिया। Jelas hal itu membuat polisi curiga, karena mereka tidak pernah memberitahu tanggal berapa Sam datang ke rumah PJ. Namun PJ tidak hilang akal. Dia pun memberitahu bahwa pihak sekolah telah menelepon mereka, dan Andini sangat syok mendengar hal itu. Pihak sekolah juga menceritakan semua kejadian yang menimpa Anju pada saat di ruangannya secara detail, sehingga itulah yang membuat Andini tahu tentang masalah Sam. इसलिए प्रिंसिपल ने नंदिनी को फोन करके सब कुछ बता दिया, डेट्स के बारे में भी। Kemudian polisi bertanya perihal Gaitonde yang melihat PJ mengendarai mobil Sam. Tapi PJ tidak mau menjawab pertanyaan itu. Karena apapun jawabannya, PJ pasti akan dianggap bohong. Hal tersebut tentu saja karena Gaitonde tidak pernah suka kepada PJ. Namun, kepala polisi mengatakan bahwa dia akan mendengarkan penjelasan PJ tanpa harus mendengarkan ocehan dari Gaitonde. Dengan adanya jaminan seperti itu, maka PJ pun mau bersuara. Dia mengatakan kalau Gaitonde melihat dia mengendarai mobil itu, berarti ada 2 kemungkinan. Gaitonde berbohong atau mungkin dia salah lihat. Karena pada saat kejadian atau tanggal 2 Oktober, PJ pergi bersama keluarga untuk menghadiri acara keagamaan di Panaji. Sehingga hal itu sangatlah tidak mungkin PJ lakukan. Untuk membuktikan bahwa ucapannya tidak sekedar omong kosong, dia pun memperlihatkan tiket dan semua bil restoran yang menunjukkan dia ada di Panaji tanggal 2 Oktober. Sehingga hal itu membuat polisi tidak meneruskan investigasi, karena PJ dan keluarganya sangatlah mempunyai alibi. जी बहुत ज्यादा। नंदिनी और बच्चे भीग भी गए। Karena investigasi menemui jalan buntu, Gaitonde meminta atasannya untuk melapor kepada Mira. Atas dugaan Gaitonde yang melihat PJ mengendarai mobil milik Sam, Mira pun akan melakukan investigasi sendiri kepada keluarga PJ. Jika Gaitonde memang yakin orang itu PJ, maka semua tiket dan bil yang menunjukkan dia berada di Panaji adalah sebuah kebohongan. Dan mengungkap kebohongan dari orang dungu yang hanya tamatan kelas 4 SD, itu sangatlah mudah, tegas Mira. Salah besar. कल विजय उसकी फैमिली को गंवार आदमी है, कितना होशियार हो सकता है, और उसके दिखाए हुए सारे सबूत मेरे सामने लेके आओ। लेकिन उन्हें उठाएंगे किस चार्ज पे? Namun salah seorang polisi menanyakan kepada Mira atas dugaan apa mereka harus membawa keluarga PJ. Dan Mira mengatakan bahwa mereka tidak perlu khawatir dengan protokol. Dialah yang akan mengurus semuanya. Interogasi pun dimulai dengan menempatkan mereka di beberapa ruangan terpisah. Hal itu tentu saja untuk mengetahui kebenaran cerita yang PJ katakan sebelumnya. Polisi pun mulai bertanya tentang perjalanan mereka ke Panaji. Dan yang menarik dari interogasi ini, mereka semua serentak mengatakan kejadian yang mereka alami di Panaji. Tidak ada satupun dari mereka yang berbeda cerita tentang perjalanan mereka. Bahkan Anu yang seorang anak kecil bisa dengan lugas dan tanpa cacat menjawab semua pertanyaan polisi. कितनी देर बाद प्रोग्राम शुरू हुआ? प्रोग्राम हम पहुंचने से पहले ही शुरू हो गया था। आधा घंटे के बाद? नहीं, हम पहुंचे तब प्रोग्राम शुरू हो चुका था।
karena pada faktanya PJ telah mempersiapkan jawaban yang akan ditanyakan polisi kepada mereka. Dia pun telah membriefing Anju dan Anu untuk bisa tenang saat diinterogasi. Dan untuk ukuran orang yang hanya tamatan kelas 4 SD, bisa memprediksi dengan akurat semua pertanyaan polisi itu adalah sesuatu yang sangat amazing sekali. Semua orang yang ada di sana dimuat takjub sekaligus bingung dengan pernyataan mereka. Mereka telah meyakinkan semua orang yang ada di sana bahwa mereka benar-benar berada di Panaji pada hari itu. Sebagai seorang polisi yang telah menginterogasi puluhan orang, Mira beranggapan bahwa ada cacat dari pernyataan mereka. Namun dia tidak mempunyai bukti atas semua kebohongan mereka. ये भी तो हो सकता है कि वो सब सच बोल रहे हैं। एक बात तो तय है कि ये लोग सैम के बारे में जरूर कुछ न कुछ जानते हैं। हो सकता है गाइटोंडे को गलतफहमी हुई हो। नो महेश। Dengan bodohnya, Gaitonde menyarankan untuk menyiksa mereka agar mereka bisa mengaku. Tentu saja hal itu ditolak oleh Mira. Prosedur untuk melakukan hal itu adalah bisa membuktikan bahwa mereka berbohong, sedangkan mereka tidak mempunyai bukti-bukti itu. अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो हम लाई डिटेक्टर टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। स्टूपिड गायतोंडे, ऐसा नहीं कर सकते हम लाई डिटेक्टर टेस्ट। और अब तक जो सबूत हमारे हाथ लगे हैं उससे तो यही साबित होता है कि ये फैमिली Mira yang tak melepaskan PJ begitu saja kembali melakukan interogasi kepada orang-orang yang terlibat dengan cerita PJ. Dan lagi-lagi PJ sangat siap dengan kemungkinan itu. Dia pun meminta kakak iparnya untuk melakukan satu hal untuk dirinya. Keesokan harinya, investigasi pun dimulai dengan menanyakan Martin, yaitu orang yang mempunyai kedai dekat tempat kerja PJ. Dia pun ditanya berapa kali PJ datang ke kedainya pada tanggal 2 Oktober. Martin kemudian menjawab bahwa PJ tidak datang ke tepatnya pada tanggal 2 Oktober, karena pada tanggal itu dia menghadiri acara pengajian di Panaji. Begitu pula dengan Jose, anak buah PJ, dia mengatakan bahwa PJ tidak datang ke kantornya pada tanggal 2 Oktober. Mulai dari kondektor bis, resepsionis hotel, dan pemilik restoran, mereka sepakat bahwa PJ pada tanggal 2 Oktober berada di Panaji. Bahkan tokoh keagamaan yang mengadakan acara itu berpendapat bahwa PJ memang berada di acaranya pada tanggal 2 Oktober, karena dia sangat hafal betul isi dari ceramah beliau. उस दिन हमारे प्रवचन में उपस्थित थे। मैं कभी दोहराता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा हर प्रवचन अलग होता है। Hal itu pun membuat Mira sangat frustasi, karena dia tidak bisa membuktikan kebohongan yang PJ lakukan, dan seakan-akan dipermainkan oleh orang biasa yang hanya tamatan kelas 4 SD. Lebok sih ya. Namun Mira tidak menyerah begitu saja. Dia mengetahui bahwa PJ sedang berbohong, namun dia tidak mempunyai bukti atas kebohongannya, karena semua bukti dan saksi benar-benar berada di pihak PJ. Hingga ada salah seorang saksi yang berprofesi sebagai kondektor bis yang mengenal PJ karena dia tidak mempunyai uang untuk membayar bis dan akan mengambilnya ke ATM. Kemudian Mira bertanya kepada orang itu bagaimana dia bisa mengingat orang itu adalah PJ. Sebenarnya si kondektur tidak mengingat kejadian itu, bahkan dia tidak pernah tahu itu adalah PJ. Namun saat bertemu dengan PJ baru-baru ini, PJ menyapa si kondektur dan kembali mengingatkan tentang kejadian PJ yang kehabisan uang untuk membayar bis, kemudian dia mengambil uang di ATM. Sehingga dari sanalah dia bisa mengenal PJ dan tahu bahwa PJ pada tanggal 2 Oktober pernah bertemu dengan si kondektur di Panaji. तो उसने तुम्हें 25 दिन पहले बताई, वो तुम्हें अभी तक कैसे याद है? ये फैमिली तुम्हें याद रह गई, लेकिन वो फैमिली पणजी किस तारीख को गई? मुझे याद नहीं है, उसने बताया मुझे। हाँ, लेकिन विजय इन्हें पहचाना नहीं? हम 2 तारीख को स्वामी चिन्मयानंद जी कब बताया? जब हाल ही में वो मुझे फिर से मिला था। Dari pernyataan si kondektur, Mira mengetahui bahwa PJ tidak benar-benar berada di Panaji pada tanggal 2 dan 3 Oktober, sehingga hal itu bisa mematahkan semua alibinya. Jika memang PJ tidak berada di Panaji pada tanggal 2 dan 3 Oktober, maka rekaman CCTV itu bisa menjadi bukti atas semua kebohongannya, karena si kondektur mengatakan bahwa PJ pernah mengambil uang di ATM pada tanggal 3 Oktober. Untuk itu Mira meminta anak buahnya untuk mencari rekaman CCTV ATM tersebut. Dan setelah diamati, ternyata PJ memang berada di Panaji dan mengambil uang itu pada tanggal 3 Oktober. Hal tersebut tentu saja menguatkan alibi PJ dan mematahkan tuduhan Gaitonde.
Hingga membuat ayah Sam menyerah dan mengusulkan untuk mencari Sam saja daripada mematahkan alibi PJ, karena alibinya benar-benar kuat. Mira sadar bahwa kesalahannya adalah meremehkan PJ yang seorang lulusan kelas 4 SD. Namun kali ini dia tidak mau terkecoh lagi oleh PJ. Dia pun mengetahui bahwa PJ bukan hanya mengarang cerita itu, tapi dia menghidupkannya dan menuntun polisi hingga tahap ini. Sejauh ini rencananya sempurna dan berhasil mengecoh semua polisi. चाहता था कि हम ये फुटेज देखें। महेश, वो जानता था कि हम ये सीसीटीवी विजय और उसकी फैमिली ने अपनी पणजी वाली झूठी कहानी सिर्फ रची ही नहीं, he just recreated that day, बल्कि जी है। Namun Mira mengetahui fakta yang sebenarnya. PJ pergi ke Panaji pada tanggal 3 Oktober dengan membawa mobil Sam. Kemudian dia membeli sebuah ponsel bekas untuk mengaktifkan kembali nomor Sam lalu membuangnya. Setelah itu dia pergi ke sebuah tambang untuk membuang mobil Sam. Setelah membuang mobil Sam, dia pergi ke sebuah restoran dan memesan makanan untuk 4 orang. Kemudian dia pergi ke bioskop dan menginap di hotel dengan reservasi untuk 4 orang pula. Sehingga dengan begitu dia mempunyai semua tiket di restoran dan tagihan hotel pada tanggal 3 Oktober. Untuk nantinya bisa ditunjukkan kepada polisi untuk memperkuat alibinya. Keesokan harinya dia membawa keluarganya lagi ke Panaji untuk memberi ingatan visual kepada orang-orang yang ditemuinya tadi, sehingga mereka benar-benar mengira bahwa PJ memang pergi ke sana bersama keluarganya. जान कर ली और बिल देते वक्त होटल के ओनर से दोस्ती कर ली। शाम को वो और फिर बस स्टैंड पे एटीएम से पैसे निकाल। Selang beberapa hari PJ kembali lagi ke Panaji dengan membawa keluarganya. Kemudian dia kembali menemui orang-orang yang telah ditemui sebelumnya. Karena interval pertemuan mereka berjarak cukup lama, mereka pun tidak ingat kapan terakhir bertemu, sehingga PJ memberi sugesti kepada mereka bahwa mereka pernah bertemu pada tanggal 2 Oktober. Dan saat polisi menginterogasi mereka semua, dengan serentak mereka pun memberikan jawaban kepada polisi bahwa memang PJ pada tanggal 2 Oktober berada di Panaji. Karena PJ sebelumnya telah menegaskan kepada mereka. Wow, sejauh ini rencananya berhasil dan benar-benar mengecoh pihak kepolisian. Walaupun Mira mengetahui trik yang digunakan PJ, dia sama sekali tidak mempunyai bukti atas semua teorinya. Dan jika sebuah kasus tidak mempunyai bukti, maka bukti terakhir atau bukti paling kuat ialah pengakuan dari tersangka. Investigasi pun berlanjut ke metode yang paling ekstrim, yaitu interogasi fisik atau bahasa awamnya yaitu penyiksaan. Sumpah, pada scene kali ini, Aing benar-benar emosi melihat kelakuan si Gaitonde dan si Mira. Mira memerintahkan Gaitonde untuk menyiksa PJ dan istrinya. Dengan penuh emosi setan jahanam, Gaitonde tanpa ragu menyiksa PJ dan para polisi wanita menyiksa Andini. Namun PJ masih tetap kekeh dengan keyakinannya. Selepas dari perbuatan PJ kepada Sam, saya pribadi sangat emosi melihat kelakuan si Gaitonde dan si Mira. Ya, tapi ya sudahlah. Ini kan hanya sebuah film. Pada saat penyiksaan berlangsung, Mira kedatangan teman Sam yang ikut dalam perkemahan. Dan dari sini Mira mengetahui kebenaran Sam yang telah merekam Anju saat mandi. Sorry, अभी नहीं. Dan itu sangat mengolok-olokkan buat Mira. Sampai-sampai dia tidak percaya akan kasus ini. Di sisi lain, Mira mengetahui bahwa PJ mempunyai motif. Tapi lagi-lagi dia tidak mempunyai bukti. Sementara itu di luar sudah banyak media yang sudah mengetahui kasus ini. Dan hal itu sangat membuat Mira tertekan. Tanpa pikir panjang, Mira pun membuat suatu keputusan yang menurut saya pribadi sangatlah tidak pantas dilakukan oleh seorang manusia. Dengan penuh emosi, Mira memerintahkan Gaitonde untuk menginterogasi Anu. Dengan cara apapun supaya dia mau berbicara. Dan kita akan dibuat emosi manakala PJ tidak melakukan apa-apa dan hanya pasrah melihat anaknya disiksa. Pada akhirnya Anu tetaplah Anu yang seorang anak kecil. Di bawah tekanan yang begitu hebat, Anu tidak bisa lagi berbohong dan akhirnya dia berbicara di mana Sam dikubur. Pertahanan terakhir PJ dalam menyembunyikan kasus ini berakhir sudah. Karena Mira telah mengetahui di mana Sam dikubur. Dan itu akan menjadi bukti untuk menjebloskan PJ ke dalam penjara. हमें ही ढूंढना होगा, but this is not the way. ये क्या तरीका है? Enough is enough. हम जो कर रहे हैं वो गैर कानूनी. बता दूं मैं.
Dengan muka penuh keyakinan, Gaitonde memberitahu PJ bahwa sebentar lagi mereka semua akan masuk penjara. Di TKP sendiri sudah banyak orang yang berkumpul untuk menyaksikan proses pembongkaran tersebut. Polisi pun dengan sigap mulai menyuruh orang untuk menggali tanah itu. Sementara itu, Andini dan Anju sudah mulai khawatir, karena sebentar lagi polisi bisa mengangkat jasad Sam. Setelah menggali cukup dalam, akhirnya barang bukti itu pun mulai terlihat. Para penggali menemukan sebuah karung yang bau sangat menyengat seperti bau bangkai. Mira yang melihat hal itu segera menghampiri para penggali. Setelah karung dibuka, ternyata isinya bukan jasad Sam melainkan bangkai binatang. Dan itu benar-benar plot twist yang mengedankan. Melihat keadaan itu, PJ memberitahu warga bahwa mereka telah disiksa. Dan yang lebih parah lagi, mereka menyiksa Anu. Sontak hal itu membuat warga emosi. Dengan beramai-ramai, mereka menghajar Gaitonde hingga babak belur. Berita tentang penangkapan PJ menjadi headline utama di media massa India. Gaitonde secara resmi diberhentikan dengan tidak hormat. Sementara itu Mira diistirahatkan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Singkat cerita, kita melihat PJ yang sedang bertemu dengan Mira dan suaminya. Pada pertemuan kali ini, mereka tidak berbicara sebagai polisi melainkan sebagai orang tua. Mereka mengungkapkan bahwa semua ini tidak lepas dari kesalahan mereka yang terlalu memanjakan Sam, sehingga dia bertindak di luar batas. Mereka pun meminta maaf kepada PJ karena telah mengusik keluarganya. Tapi tanpa diduga, PJ juga meminta maaf kepada mereka. Dia mengatakan bahwa keluarga kecil yang dia bina sangatlah bahagia dalam segala hal, sampai kemudian ada seseorang yang mengganggu kebahagiaan mereka. Dengan memohon, mereka mengatakan kepada orang itu untuk segera menghentikan perbuatannya, dan entah bagaimana tragedi itu terjadi. Hingga mereka mengirim orang itu ke suatu tempat yang tidak mempunyai jalan untuk kembali. Saat itu PJ tidak melihat antara benar dan salahnya. Yang dia tahu, dia hanya ingin melindungi keluarganya. Scene kemudian kembali ke masa sekarang, di mana di situ kita melihat PJ yang baru saja keluar dari kantor polisi. Film pun berakhir dengan memperlihatkan visualisasi yang menunjukkan PJ sedang keluar berbarengan saat kantor polisi itu sedang dibuat. Dan kemungkinan besar Sam dikubur di sana. Dan film pun tamat. Gimana guys, bingung gak dengan penjelasannya? Jika Anda merasa bingung, berarti Anda sehat. Akhir kata, saya dan segenap tim Mondes TV mengucapkan terima kasih dan tetap di DIY.